Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas rahmatnya dan karunia-Nya kita bisa hadir dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam kita panjatkan buat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengulas atau kita akan membahas sedikit tentang tafsir surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar termasuk di antara surat yang berada pada juz 30, dan disebutkan juga surat Al-Kautsar ini termasuk surat yang paling pendek di antara surat-surat yang lainnya, yang terdiri dari 3 ayat. Kemudian disebutkan di dalam tafsir surat Al-Kautsar ini, ada yang menyebut dia Makkiyah, ada yang menyebutnya Madaniyah, dan yang menyebutkan Makkiyah itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian ada yang mengatakan dia adalah surat Madaniyah, dan ini adalah pendapat dari Ikrimah bin Abi Jahal, yaitu anak dari Abu Jahal, yaitu Ikrimah, mengatakan bahwasanya surat Al-Kautsar ini Madaniyah. Kemudian surat Al-Kautsar ini pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Yang artinya adalah sesungguhnya. Siapa sesungguhnya? Yaitu kami. Allah mengatakan, kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Dan Al-Kautsar ini apa maknanya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini ada beberapa pentafsiran makna dari Al-Kautsar. Yang pertama mengatakan Al-Kautsar itu adalah al-khairu al-katsir, yaitu kebaikan yang banyak. Ini adalah makna dari Al-Kautsar. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan Al-Kautsar ini artinya adalah al-haud, yang artinya adalah telaga. Telaga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Kemudian di dalam sebuah hadis disebutkan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini atau Al-Kautsar ini memiliki ciri-cirinya, sifatnya, yang dikatakan bahwasanya siapa yang minum dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dibangkitkan dari kuburnya, lalu kaum muslimin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Al-Kautsar, ke telaga Nabi untuk meminumnya, sehingga mereka tidak akan pernah haus tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan ada pula di dalam sebuah hadis disebutkan orang yang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usir dari telaganya
yaitu di dalam sebuah hadis secara makna disebutkan orang yang mendukung kezaliman pemimpin-pemimpin yang zalim ketika di dunia dia mendukung kezaliman pemimpin tersebut, maka dia akan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah orang-orang yang akan diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan lagi sifat dari Al-Kautsar itu, yaitu gelasnya itu melebih dari banyak bintang di langit. Kemudian rasanya lebih manis dari madu dan lebih putih dari susu. Ini adalah di antara ciri-ciri telaga Al-Kautsar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasholli li rabbika wanhar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk siapa saja di kalangan hamba-hamba Allah untuk solatnya, kemudian menyembelihnya harus wajib ikhlas, mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari ayat ini bisa kita lihat, seandainya kalau kita solat beribadah kepada Allah, maka wajib bagi kita untuk mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan, fasholli li rabbika wanhar, maka solatlah kau dan menyembelihlah engkau hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan, inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini jelas ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tanpa dicampuri dengan riya di dalamnya, tanpa dicampuri kesyirikan di dalamnya. Dan tidak boleh kita menyembelih kepada selain Allah, tidak boleh kita menyembelih kepada untuk makhluk, untuk jin dan selain lainnya. Dan ini adalah makna fasholli li rabbika wanhar. Dan makna berikutnya adalah, yaitu ketika kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla nikmat yang besar, nikmat yang banyak, maka hendaklah kita setelah itu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka bersegeralah kita beribadah kepada Allah. Ini bukti dari kita bersyukur atas nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita semua. Kemudian, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad, maka dia adalah orang yang terputus. Apa makna terputus di sini? Yaitu kebiasaan orang kafir Quraisy, bagian dari adat orang-orang Arab itu adalah dahulu Nabi SAW meninggal, anaknya, putranya meninggal. Jadi dalam kebiasaan orang Arab itu, kalau ada anak lelaki yang meninggal atau si fulan tidak mempunyai anak laki-laki, maka dia termasuk orang terputus, tidak memiliki keturunan, nasabnya tidak bersambung. Makanya orang-orang kafir Quraisy kala itu mencela Nabi, menghina Nabi, karena Nabi SAW tidak memiliki, yaitu penerus, tidak memiliki anak laki-laki, karena anak beliau waktu masih kecil meninggal, Allah wafatkan. Makanya Nabi pada saat itu dicela, dihina oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan, mengatakan sesungguhnya orang-orang yang terputus itu adalah orang yang terputus dari rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy itu, sungguh orang kafir itu telah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Itulah maksud dari ayat ketiga dari surat Al-Kautsar tersebut. Demikianlah yang bisa dapat disampaikan. Semoga bisa manfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.